Haleluya, haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu di hari Rabu pagi ini. Saya percaya keadaan kita baik, keadaan kita sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mau kembali men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami kembali Tuhan bertemu melalui channel YouTube Prahelya Pandai ini. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu dan sepanjang malam yang tadi malam baru kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu memberikan kekuatan, pengetahuan, dan juga membuat hidup kami Tuhan Yesus semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sharing video saya yang ketiga, part yang ketiga yang membicarakan tentang mengendalikan kekecewaan. Ya, hari pertama saya sudah menyampaikan kekecewaan itu bisa menimbulkan kebencian, kekecewaan itu juga bisa mengakibatkan yang namanya dendam, dan hari ini kita berbicara kekecewaan itu juga bisa membuat seseorang menjadi marah. Ya, seperti yang kemarin saya sudah katakan, ketika tidak ada pemberesan, pemulihan, atau bahasa lainnya rekonsiliasi, ya, kira-kira begitu, maka kekecewaan itu bisa mengakibatkan hal yang lebih fatal lagi. Nah, hari ini kita berbicara tentang marah, ya. Ketika orang kecewa, ketika tidak ada pemberesan dalam hidupnya, dia bisa menjadi marah. Bisa jadi juga dia akan menjadi seorang pemarah. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah itu kalau didefinisikan seperti ini. Marah sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya. Jadi itu pengertian dari kata marah. Orang akan marah karena dia dihina. Dia akan marah karena tidak diperlakukan sepantasnya. Jadi ada alasan kenapa orang marah. Lucu juga kalau nggak ada sebabnya tiba-tiba orang itu marah. Nah, orang marah pasti ada sebabnya. Tapi ini bagian dari kekecewaan itu juga. Jadi seseorang ketika dia kecewa, dia bisa menjadi marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marah dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan marah itu hanya membawa kepada yang namanya kejahatan. Jadi orang jahat akan memikirkan kepada perbuatan-perbuatan yang lebih lagi. Ya, maksudnya orang yang marah, bukan orang yang jahat. Ketika dia marah, dia tidak melakukan pemberesan, pemulihan diri, itu akan mengakibatkan atau membawa dia kepada hal-hal untuk melakukan yang namanya perbuatan yang nekat. Tapi perbuatan yang nekat ini dalam hal kejahatan, yang artinya kembali ya sama dengan yang saya sebutkan, jelaskan yang semalam kemarin, bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Jadi ini menjadi peringatan juga bagi kita, karena tidak bisa dipungkirin kalau kita ini tidak pernah marah. Ya, pasti kita pernah marah, atau jangan-jangan kita baru saja marah. Tapi yang jelas kalau tidak ada pemberesan, marah itu akan membawa kita kepada yang namanya kejahatan seperti yang dijelaskan Mazmur 37 ayat yang ke-8. Memang ada firman Tuhan ya yang mengatakan kalau kamu marah, kamu diam, kamu di tempat tidurmu dan lain sebagainya. Itu Mazmur 4 ayat 4 dan ayat 5, ya, antara dua ayat itu yang mengatakan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan berdiam? Karena begini, ketika orang marah, dia ketika melakukan sesuatu dalam kondisi marah, itu akan bisa berakibat fatal juga. Ya, karena sekali lagi orang yang marah itu biasanya lost control, penguasaan dirinya tidak ada dalam kehidupan.
Jadi apa yang mau dia lakukan aja, masalah konsekuensinya nanti belakangan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita kamu berdiam, ya, berkata-kata di dalam hatimu, tetapi kamu diam. Jadi mungkin hati kita yang berkata, tapi secara action, secara tindakan kita jangan melakukan apapun, artinya yang membuat kita jadi melakukan sesuatu yang nekat. Nah teman-teman, pengalaman-pengalaman bagi orang yang marah ini kan banyak sekali ya, yang akhirnya berujung kepada pengadilan, berujung kepada yang namanya ya masuk penjara dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadi pembelajaran bagi kita ya. Karena marah ini sekali lagi membuat kita lost control ya, tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi inilah yang memang menjadi perenungan bagi kita, kira-kira begitu, bahwa kekecewaan itu akan membawa kita kepada yang namanya marah begitu. Karena marah ini bisa diartikan juga melakukan hal yang tidak baik. Gak pernah orang marah melakukan hal yang baik ya pada umumnya ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya hanya mau menyampaikan kepada kita, yuk berbicara tentang kemarahan. Mungkin kita nggak langsung bisa berubah, nggak pernah marah, mungkin tidak bisa, tapi bisa saja kita mau bagaimana menghilangkan itu sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita dengan cara kita terus mengandalkan Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kemarahan itu bisa kita gantikan ketika kita ekspresikan dengan tindakan-tindakan yang positif. Nah, saya punya teman juga pernah mengatakan kalau dia marah, nadanya memang agak tinggi, katanya dia marah sama anaknya. Tapi dia mengatakan kata-kata yang positif. Dia bilang, kamu anak yang pintar, kamu anak yang cerdas, kamu tidak bodoh. Begitu sebenarnya katanya dalam hatinya dia mulai marah. Tapi bagaimana mengeluarkan itu bukan hal-hal yang negatif. Karena pada umumnya orang yang marah pasti hal-hal yang negatif yang keluar dari dalam mulut bibirnya. Ya, segala kebun binatang, nama-nama binatang bisa saja keluar. Inilah saudaraku yang menjadi pembelajaran bagi kita. Intinya kekecewaan itu bisa membawa kita kepada yang namanya marah, atau kekecewaan itu bisa diartikan disamakan dengan marah, yang pemahaman saya orang kecewa pada akhirnya dia akan bisa marah. Mari kita belajar terus kepada yang namanya firman Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk terus melembutkan, menghibur kehidupan kita ini, dan selalu bergantung kepada firman yang artinya apapun yang kita hadapi, kita alami, biar perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sharing singkat kita di bagian indah ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kehidupan kita, khususnya di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami ketika kami berbicara tentang yang namanya marah. Kami tidak mau itu berkuasa dalam hidup kami, karena ketika kami marah tanpa ada pemberesan akan membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik, atau membawa kami kepada yang namanya perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan, mampukan, sanggupkan kami sehingga kami bisa Tuhan untuk mengendalikan diri kami, khususnya dalam hal kemarahan. Terima kasih Bapak, berkati setiap teman-teman yang sudah mendengarkan sharing firman ini melalui channel YouTube ini. Apapun bagaimanapun keberadaan kami, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hanya kepada-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah menyampaikan ini bagian video saya bagian yang ketiga, karena saya mengusahakan bagaimana bicara tentang kekecewaan itu akan mengakibatkan kita apa-apa saja yang bisa dialami orang tanpa yang namanya melakukan pemberesan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.